Ya, shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan, saudara-saudara. Dari awal saudara memuji, memuliakan Tuhan, sampai dengan penyembahan, saudara-saudara, hati saya bergetar. Jadi, saudara sudah menyanyi, memuji, menyembah Tuhan dengan sangat bagus. Saudara-saudara, tetapi apabila saudara praktekkan nanti sebentar yang saudara dengar dari firman Tuhan, maka saudara akan menjadi sempurna. Haleluya. Saudara-saudara, tema hari ini adalah segala sesuatu milikmu. Luar biasa kan? Saudara boleh sebut apa saja. Segala sesuatu itu milikmu. Kamu milik Kristus, tetapi kita milik Tuhan Yesus. Dan Kristus milik Bapa, milik Allah kita. Tapi saudara dan saya, kita semua harus tahu segala sesuatu itu adalah milikmu, milik kita. Saudara-saudara, ini luar biasa. Kalau saudara bisa tahu ini, maka saudara tinggal mengekspresikan saja. Jadi saudara tidak perlu mencari-cari karena semua ada padamu. Luar biasa kan? Jadi saudara dan saya tidak usah mencari-cari. Semua itu milik kita. Dan kita tinggal mengekspresikan saja. Coba saudara lihat di poin ke-6. Ya, saudara lihat poin yang ke-6. Di poin yang ke-6 dikatakan pada baris yang kedua, saudara bisa lihat sebab segala sesuatu adalah milikmu. Apa yang menjadi milik kita, saudara? Segala sesuatu. Segala sesuatu. Luar biasa. Ya, itulah sebabnya ada lagu yang mengatakan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Ya, karena kita segala sesuatu milik kita. Kita ini biji matanya Allah. Jadi jangan ada orang yang menganggap aku ini gak punya apa-apa. Aku ini gak bisa apa-apa. Aku ini gak berharga. Siapa yang bilang? Segala sesuatu adalah milikmu. Luar biasa. Sudah. Mestinya saudara tiap hari katakan apa? Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ada enggak kalau segala sesuatu itu milikmu? Perlu enggak kalau saudara itu enggak naik kelas? Enggak perlu. Loh, segala sesuatu milik kita kok. Iya kan? Perlu enggak saudara kerja itu jadi staf? Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Aku tetap staf saja. Perlu enggak begitu? Enggak perlu. Firman Allah katakan, engkau akan terus naik dan tidak akan pernah turun. Tanah yang engkau injak akan aku berikan kepadamu. Jadi saudara-saudara, kenapa? Karena segala sesuatu itu adalah milik kita. Tapi ingat, hidup kita walaupun berkelimpahan, tapi harus kita pakai secukupnya. Selebihnya untuk siapa? Tuhan. Jadi kita ini saudara-saudara, kita harus berkelimpahan supaya semua kemuliaan bagi Tuhan. Coba saudara lihat di poin 7. Saudara bisa lihat di poin 7 apa yang dikatakan? Setelah titik koma
Apa yang dikatakan? Semua kamu punya. Semua kamu punya. Wah. Apa saudara bilang? Semua kamu punya. Itu dilihat yang benar-benar tuh. Ya, semua kamu punya. Punya apa saudara? Punya apa saja. Ya, semua kamu punya. Ya kan? Jadi saudara itu punya semuanya. Kalau saudara tahu semua itu punya saudara, saudara pasti beda, ya kan? Wajah saudara akan bersinar-sinar. Apalagi saudara-saudara, mata saudara akan bersinar-sinar, wajah saudara akan berseri-seri, bibir saudara akan terus merekah sepanjang hari. Oh, keren, ya kan? Apalagi jalan saudara nggak loyo, semangat bergairah, jalannya cepat, nggak slowly but sure, alon-alon asal kelakon, enggak begitu. Itu akan merubah seluruh sikap hidup saudara di dalam hidup sehari-hari. Poin yang keenam dibilang apa? Sebab segala sesuatu adalah milikmu. Ayo saudara dilihat. Jangan nggak dilihat. Kalau saudara nggak ngelihat nanti lupa. Itu lihat di papan tulis. Ayo dibaca. 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah milikmu. Hostess milik kita enggak? Ada kemarin yang bilang hostess itu punya kita. Jadi mesti kita ambil, jangan sampai enggak kita ambil. Wah, itu namanya sesat. Itu sesat ya. Semua milik kita. Tapi ada yang perlu diambil atau ada perlu yang tidak diambil ya. Ya. Hidup milik kita enggak? Diambil apa enggak diambil? Diambil. Mati milik kita. Diambil apa tidak diambil? Tidak diambil. Jadi karena semua milik kita, jangan saudara bilang apa tadi? Hostess pun milik kita. Jangan, ya kan? Jadi yang baik, yang sesuai firman Tuhan, itulah yang diambil. Enggak korupsi milik kita, korupsi milik kita. Pilih korupsi apa enggak korupsi? Enggak pilih korupsi. Enggak, jangan milih yang korupsi. Karena korupsi bukan sesuai dengan firman Tuhan. Malas sama rajin milik kita. Milih rajin atau milih malas? Rajin. Milih rajin, ya kan? Malas milik kita, rajin milik kita. Ya pilih yang rajin. Dibilang apa? Yang poin ke-7, semua kamu punya. Semua loh saudara. Ingat itu tulisannya apa saudara? Semua kamu punya. Ya kan? Terus poin yang ke-8. Kamu milik Kristus. Ayo dibaca 1, 2, 3. Kamu milik Kristus, Kristus milik Allah. Jadi sehebat-hebatnya saudara, memang saudara hebat, tetapi tahanlah secukupnya, selebihnya kembalikan kepada Tuhan. Nah, luar biasa kan? Nah, ini memang luar biasa. Nah, saudara-saudara, kalau luar biasa, kenapa kok bisa luar biasa? Itu yang kita cari sekarang. Ya kan? Tadi kan saudara luar biasa kan? Luar biasa apa enggak saudara? Luar biasa. Siapa bilang enggak luar biasa? Lah, sekarang dicari. Kenapa saudara kok luar biasa? Lihat, poin 1. Saudara itu luar biasa. Kenapa kok luar biasa? Lihat dulu. Poin 1. Apa dibilang? Poin 1. Kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu. Iya, karena kamu itu rumahnya Tuhan. Rumah. Kemarin saudara ada
Los Jester yang datang ke kantor. Ini teman lama, udah lama banget. Dia datang ke kantor. Pak Yowas, katanya begini. Wah, ini bukan kantor ini. Hotel bintang 5. Nah, saudara-saudara, saya tanya, oke dah Pak, pertemuan selanjutnya Bapak yang ke sini atau saya yang ke sana? Jangan Pak, tempat kami ini kantor, ya kan? Jadi saudara-saudara, rumah, bicara soal rumah, bait Allah, rumah. Rumah itu tergantung tuannya. Siapa yang memilikinya? Terus dia tanya begini sama saya. Pak Yowas, kok bisa bikin seperti ini, kenapa? Ya Pak, direksi kami dua-duanya cewek. Jadi pengennya yang indah-indah gitu ya. Jadi saudara bisa mengerti apa yang saya katakan? Jadi bangunan itu sesuai dengan siapa yang menempatinya, siapa yang memilikinya. Kalau saudara itu adalah orang yang indah, saudara itu pengen bangunannya itu indah. Saudara dan saya, kenapa kita itu kok punya segala sesuatu? Kenapa kok kita punya semuanya? Karena saudara-saudara, yang tinggal di dalam kita itu Tuhan yang punya semuanya. Amin. Amin. Ya, jadi syarat saudara punya semuanya adalah kalau saudara tahu yang punya saudara itu siapa. Yang memiliki saudara itu siapa. Siapa yang memiliki saudara? Kristus. Tanya sama saya. Tuhan. Di mana? Di dalam hati saya, di dalam roh saya. Di lubuk hati yang paling dalam, dialah Tuhan yang punya semuanya. Saudara, Tuhan itu artinya pencipta. Bapa itu artinya sumber dari semua yang ada. Dan saudara-saudara, Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, melalui hidupnya, melalui hayatnya, tinggal di dalam kita. Jadi apa yang terjadi? Saudara, semua itu milik kita. Karena di dalam kita ada Tuhan, ada Allah, sumber segala sesuatu, pencipta segala sesuatu, penolong segala sesuatu. Jadi saudara-saudara, saudara dan saya ini punya semuanya. Nah, kalau saudara punya Tuhan, pantas saudara itu punya segala sesuatu. Syaratnya saudara punya semuanya, gimana saudara caranya? Syaratnya tadi yang pertama, saudara jadi bait Allah, rumah Tuhan. Jadi saudara dan saya harus tahu saya ini rumahnya Tuhan. Saya ini rumahnya Tuhan. Yang punya saya adalah Tuhan yang ada di dalam hidup saya. Itu artinya saudara-saudara. Jadi kalau saudara tahu punyanya Tuhan, rumahnya Tuhan, apa yang terjadi? Poin 2. Coba saudara bisa baca. Jadi kamu kudus. Bait Allah adalah kudus. Ialah kamu. Jadi karena kita tahu ada Tuhan yang memiliki segala sesuatu tinggal di dalam kehidupan kita. Yang memiliki kita bukan kita lagi, tetapi Tuhan yang tinggal di dalam kehidupan kita. Jadi saudara akan beda dengan orang lain. Amin. Amin. Apa bedanya? Beda sama orang lain itu namanya kudus. Tampil beda. Beda apanya? Beda semuanya. Beda apanya? Kalau orang lain tidak berdoa dalam roh, saya berdoa dalam roh. Kalau orang lain tidak pernah mempunyai beban terhadap
orang lain untuk mendoakan. Saya punya beban untuk orang lain untuk mendoakan. Baik itu beban untuk diri sendiri ataupun beban oleh orang lain. Saya berbeban untuk diriku sendiri. Saya berbeban untuk orang lain. Melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Dialah yang berdoa untuk kita. Kita beda, kita tampil beda dengan orang lain. Kalau orang lain tidak mengasihi Tuhan, saya mengasihi Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kudus beda. Orang lain tidak mengasihi Tuhan, saya mengasihi Tuhan. Itulah yang disebut kita sebagai rumah Tuhan, milik Tuhan. Kita ini kudus. Beda dengan yang lain. Nah, kita masuk lebih dalam lagi. Poin yang ketiga. Coba dibaca. 1, 2, 3. Penipu adalah yang menyangka dirinya berhikmat. Biarlah menjadi bodoh supaya jadi berhikmat. Yang ketiga adalah jangan menjadi penipu. Penipu itu apa, saudara? Yang menyangka dirinya berhikmat. Kalau usul selalu menurut hikmat saya. Ya kan? Apa-apa menurut hikmat saya. Wih, berhikmat betul itu. Nah, karena saudara dan saya adalah rumahnya Tuhan. Yang memiliki itu Tuhan. Dan kita ini kudus. Beda dengan yang lain. Maka itu kita ini adalah orang yang berhikmat. Bukan berhikmat lagi. Yang berhikmat siapa? Siapa yang berhikmat? Tuhan yang di dalam kita. Jadi jangan sekali-kali saudara mengatakan menurut hikmat saya. Menurut hikmatnya siapa? Tuhan. Tuhan. Ya, jangan sekali-kali saudara jangan jadi penipu. Kalau saudara segala sesuatu itu menurut pikiran saudara, itu saudara penipu. Karena saudara bukan milik saudara lagi. Saudara adalah milik Tuhan. Saudara itu sekedar rumah. Siapa yang mempunyainya? Siapa yang tinggal di dalamnya? Tuhan. Jadi mulai sekarang jangan bilang menurut hikmat saya. Penipu itu. Ya kan? Tahu saudara penipu? Penipu itu aku. Bukan, kita ini bukan milik kita kok. Menurut hikmat kita. Kita ini milik Tuhan. Jangan jadi menurut hikmat kita. Tapi menurut hikmat Tuhan. Haleluya. Amin. Keren kan? Saudara ingin segala sesuatu menjadi milikmu? Amin. Ya begitu caranya. Kenapa kita selalu, aku ini kan suka dimarahin istri saya, saudara. Jangan sekali-kali ngomong balung kere. Saudara tahu artinya balung kere? Nasib orang miskin. Kenapa kita miskin? Karena kita selalu berbilang menurut hikmat saya. Jangan ada seorang pun yang berkata menurut hikmat.
Karena Tuhan memandang kita ini penipu. Karena kita bukan milik kita lagi. Yang tinggal adalah Tuhan. Kita sekedar rumahnya. Bagus tidaknya kita tergantung tuannya yang tinggal di dalam kita. Amin saudara. Jangan jadi penipu. Mari kita masuk lebih dalam lagi. Poin yang keempat. Saudara bisa membaca? Poin keempat. 1, 2, 3. Hikmat dunia adalah kebodohan bagi Allah. Ia menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Wah, mungkin ada di antara saudara yang pinter. Ya, yang pinter, bawaannya pinter. Dilahirkan pinter, dibesarkan pinter, ditumbuh kembangkan pinter. Dan saudara jadi pinter ya, cerdik. Tapi ingat saudara-saudara, kecerdikan kita adalah kecerdikan alamiah. Kecerdikan alamiah. Kecerdikan dunia. Apa yang dikatakan Tuhan? Hikmat dunia adalah kebodohan bagi Allah. Sepandai-pandainya saudara, saudara itu bodoh. Kenapa saudara? Tuhan itu selalu memberi jalan kepada kita menurut kebodohan manusia, bukan menurut hikmat manusia. Kebodohan manusia itu adalah kecerdikan Allah. Mau dikasih contoh? Nggak usah kasih contoh. Percaya saja, percaya saja, semuanya pasti jadi. Percaya saja, percaya saja, percaya saja, semuanya pasti jadi. Percaya. Ini saya kasih kecerdikannya manusia. Kita ini diajari sama orang tua, diajari guru-guru, diajari beragama, ya, pergi ke gereja beragama. Karakter saudara bisa berubah enggak? Bisa apa enggak? Enggak bisa. Itu namanya kecerdikan manusia, itu kebodohan. Menurut Allah bodoh. Lah kebodohan Allah itu cerdik. Apa? Dia mati bagiku. Dia bangkit bagiku. Terus? Dia Tuhan Allah. Dia Allah penyelamat kita. Allah menjadi manusia. Bodoh banget menurut kita. Mati lagi. Bodoh banget bagi kita. Bangkit. Ini pura-pura aja. Dia mencurahkan Roh Kudusnya. Sehingga barang siapa yang percaya kepada dia, yang menjadikan Tuhan itu Tuhan dalam hidup kita, kita bisa berkarakter baik. Itulah kecerdikan manusia, itu kebodohan bagi Allah. Itu yang dimaksud ya. Jadi saudara bisa lihat di sini, hikmat dunia adalah kebodohan bagi Allah. Ia menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Ditangkap artinya dipermalukan. Seluruh dunia berlomba-lomba. Marilah kita menjadi orang-orang yang beretika. Marilah kita semua menjadi orang yang berakhlak. Akhlaknya di mana? Bobrok. Dulu dipikir Indonesia itu akhlaknya buruk. Kalau pemilihan presiden, nuansanya itu apa? Memecah belah. Coba lihat di Amerika terakhir Donald Trump juga begitu sama. Ya. Dulu diagung-agungkan, Amerika. Ya kan? Ternyata namanya dunia sama. Hayat alamiah itu sama. Ya. Dulu orang mengagung-agungkan demokrasi. Semua orang mengagung-agungkan demokrasi.
Tahu demokrasi? Begitu banyak yang jahat, keputusannya baik apa jahat? Jahat. Kalau banyak yang baik, keputusannya baik lah, itu kan? Ya. Jadi saudara-saudara, hikmat manusia adalah kebodohan bagi Allah. Dan Tuhan menangkap orang berhikmat dalam keterdikannya. Oke, kita masuk lebih dalam lagi. Poin yang kelima. Apa poin kelima? Coba dibaca betul. Tuhan mengetahui rancangan orang berhikmat. Tuhan itu tahu rancangan hayat alamiahmu. Dan Tuhan membuat semuanya menjadi sia-sia. Ya, gampang kan? Gampang apa enggak gampang? Jelas apa enggak jelas? Ya, kalau sudah jelas, baca sendiri ayatnya. Jadi saya yang mau saya tekankan adalah poin 9. Saudara dan saya itu tinggal mengekspresikan Tuhan yang di dalam. Coba ayat 9. Kalau saudara dengan hayat alamiah saudara, hayat alamiah saudara, bukan dengan hayat ilahi. Saudara bukan dengan hayat ilahi, tapi saudara mengekspresikan, mewujudkan apa yang ada di dalam diri saudara. Jadi orang Kristen itu saudara, kenapa kok bisa berakhlak baik? Bukan karena saudara baca Alkitab, saudara bisa punya akhlak yang baik. Kalau saudara membaca Alkitab, apa yang terjadi? Tertekan. Apa? Tertekan. Iya. Coba, mana saudara yang baca Alkitab bisa hidup saudara berakhlak baik? Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Siapa orang yang bisa tidak korupsi ketika dia baca Alkitab? Gak bisa. Jadi kenapa kok orang Kristen itu bisa? Karena dia tahu siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Tahu artinya biji mata Tuhan? Dieman-eman, disayang-sayang sama Tuhan. Karena kita ini dijadikan rumahnya, baitnya. Ketika kita jadi baitnya, apa yang terjadi? Ya tadi kan, bagus tidaknya rumah tergantung yang punya. Yang punya kamu siapa? Tuhan. Kalau engkau hargai dia, engkau cintai dia, apa yang terjadi? Tuhan yang menghiasi engkau. Tuhan yang akan mencukupkan engkau. Tuhanlah yang akan memberi kelimpahan kepadamu. Baik di dalam engkau bisa berdoa dalam roh. Baik di dalam saudara bisa menanggung beban orang lain di dalam doa dan dirimu sendiri. Baik saudara bisa mengasihi Tuhan, itu bukan saudara. Tuhan yang menghiasi saudara. Saudara bisa berkarakter baik. Loh, kok bisa berkarakter baik? Bukan saudara yang buat saudara berkarakter baik. Tetapi Tuhan yang menghiasi saudara untuk berkarakter baik. Dan bukan karena saudara ingin memuliakan diri saudara, tetapi Tuhanlah yang memuliakan diri saudara. Sehingga apa saja yang kau kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Engkau akan terus naik dan tidak pernah turun. Nah, paham saudara? Ya. Bukan oleh kuat, bukannya gagah, oleh roh kata Tuhan. Bukan oleh kuat, bukannya gagah, oleh roh kata Tuhan.
Yuk. Setiap gunung dipindahkan, setiap gunung dipindahkan, setiap gunung dipindahkan oleh Roh, kata Tuhan. Memang Roh Kudus di mana? Di dalam kita. Ini yang empunya tubuhmu, rumah Allah ini. Jadi bagus tidaknya engkau ditentukan oleh Tuhan. Bukan karena saudara ingin memuliakan diri saudara. Ya, itu mukanya itu dikasih alis. Waduh. Ya kan? Pipinya dikasih merah-merah. Waduh. Bibirnya dikasih yang merekah. Waduh. Alhasil nanan. Ya, bukan engkau yang memuliakan dirimu. Engkau hanyalah rumah. Tapi akuilah rumah ini yang bejana tanah liat ini adalah rumahnya Allah. Amin. Akui dia, engkau hanyalah rumahnya. Nah, kalau engkau akui dia sebagai rumahnya, maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Tapi kalau kamu gak akui dia yang punya engkau. Poin 9, coba dibaca. 1, 2, 3. Yang menajiskan adalah yang keluar dari hati. Ya, yang menajiskan kita adalah yang keluar dari hati. Saudara ngerti nggak maksudnya ini? Saudara itu mulia atau tidak? Mengasihi Tuhan atau tidak? Berkarakter baik atau tidak? Saudara itu bisa berbeban untuk mendoakan orang lain dan diri sendiri atau tidak? Saudara itu bisa berdoa dalam roh atau tidak? Itu tergantung apa, saudara? Hati. Siapa yang tinggal di hatimu? Belum tentu. Belum tentu. Siapa yang memenuhi hatimu? Roh Kudus. Belum tentu. Ada seorang suami yang nyeleweng kepada perempuan lain. Istri atau suami? Suami ya tadi ya. Suami yang nyeleweng pada perempuan lain. Terus ditanya, siapa yang ada di hatimu? Ya perempuan lain tadi. Bukan istrinya. Jadi, kalau hidup saudara tidak ada dalam kemuliaan Tuhan, siapa yang tinggal di dalam kamu? Ini kan matematik, tinggal ngitung aja. Bisa nangkep saudara? Saya tanya sekali lagi. Kalau karaktermu jelek, siapa yang tinggal di dalam kamu? Kalau karaktermu bagus, siapa yang tinggal di dalam kamu? Kalau engkau mengasihi Tuhan, siapa yang tinggal di dalam kamu? Kalau engkau tidak mengasihi Tuhan, siapa yang tinggal di dalam kamu? Kalau pekerjaanmu berhasil, siapa yang tinggal di dalam kamu? Tapi kalau pekerjaanmu tidak berhasil, siapa yang tinggal di dalam kamu? Kalau engkau punya beban mendoakan orang lain dan dirimu sendiri, siapa yang ada di dalam kamu? Tetapi kalau engkau tidak punya beban untuk diri sendiri dan orang lain, siapa yang ada di dalam kamu? Saudara bisa mengerti apa yang saya katakan? Amin. Kalau mengerti, mari kita bertobat. Ya, paham ya saudara? Nah, karena masih ada waktu, saya ajak saudara buka Alkitab. Mari kita lihat halaman ketiga. 1 Korintus 3 ayat 16. Apa yang saya katakan tadi adalah kebenaran. Semua dari Alkitab. Tidak ada yang tambahan saya dan pengurangan saya. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah
diam di dalam kamu. Betul? Kita ini adalah rumah Tuhan. Kalau kita sudah undang Yesus, kita percaya Yesus bahwa Dia Allah yang menjadi manusia, tinggal dalam hidup kita. Saudara, yang datang siapa? Hayat ilahi. Hayat alamiah kita. Manusia lama kita sudah disalibkan bersama Yesus dan dikuburkan. Tetapi setelah itu dibangkitkan, hayat alamiah kita menjadi baru yang dihidupi oleh hayat ilahi, yaitu Roh Allah tadi. Oke, tapi saudara bisa nggak sewaktu-waktu nyeleweng? Menurut hikmat saya, bisa nggak? Bisa, ya itu kan kita ini. Sudah didiami Roh Kudus, nggak hikmatnya Roh Kudus, tapi hikmat saya. Maka itu saya katakan tadi, harus terus-menerus tenggelam di dalam Roh. Penuh dengan Roh Kudus. Berdoa di dalam Roh. Supaya saudara bisa, Roh Kudus yang ada di dalam saudara bisa mendoakan saudara dan bisa mendoakan orang lain, orang-orang kudus. Supaya saudara bisa mengasihi Tuhan. Ini bukan karya kita, tapi ini karya Tuhan. Supaya saudara bisa punya karakter seperti Tuhan. Ini bukan karya kita, tapi karya Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Dan supaya saudara dimuliakan. Ini bukan karya kita, tapi karya Roh Kudus. Ya. Jadilah rumah Allah yang baik, yang tahu tuannya. Jangan panggil tuan-tuan yang lain. Amin. Mari kita lanjut. Poin yang kedua. 1 Korintus 3 ayat 17. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Ya, saudara bisa sial karena saudara undang tuan yang lain. Tidak menjadikan dia Tuhan. Mungkin saudara mengundang hayat alamiahmu yang lama, yang sudah mati, engkau bangkitkan kembali. Menurut hikmat saya, wow, bikin celaka kita. Jangan bangkitkan hayat alamiah kita yang lama, tetapi biarlah hayat alamiah kita tetap mati. Disalib bersama Yesus, tetapi dibangkitkan bersama Yesus. Jangan jadikan vampir. Tahu vampir? Iya. Yang selalu lompat-lompat. Ya. Sebab bait Allah adalah kudus. Saudara, pastikan bahwa Tuanmu adalah Tuhan. Kudus, beda dengan yang lain. Dan bait Allah itu adalah kamu. Keren kan? Jaga hatimu, jaga pikiranmu, jaga perbuatanmu sesuai dengan apa yang ada di dalam rohmu. Next. Ayat 18. Jangan ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jangan jadi penipu. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, menurut hikmat saya, itu penipu. Menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Jangan pakai hikmat hayat alamiah. Pakailah hikmat hayat ilahi. Amin. Next. Ayat 19. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Saudara, menurut Allah itu bodoh. Sebab ada tertulis, Allah yang menangkap orang-orang berhikmat dalam keterdikannya. Saudara-saudara, saudara akan dibuat jadi bodoh. Ya, tadi contohnya apa? Orang berhikmat, pengen punya akhlak yang baik, pengen punya karakter yang baik, sehingga orang rame-rame mendirikan agama. Dan apa yang terjadi? Mana orang bisa berakhlak baik?
dirikan semiliat agama, dan tidak akan ada perubahan apapun. Yang bisa menyelamatkan adalah Allah. Menurut kebodohan kita, itu adalah kecerdikan Allah. Dia Allah menjadi manusia, mati di atas kayu salib. Itu kebodohan bagi manusia, tapi ini adalah kecerdikan Allah. Ini adalah hikmat Allah. Dia mati untuk kita, untuk menebus dosa kita, menebus kita dari dosa, menebus kita dari iblis. Untuk apa, saudara-saudara? Supaya kita bisa didiami hayat ilahi, Roh Kudus, Roh Allah tinggal dalam kehidupan kita. Karena yang menghiasi kita siapa, saudara tadi? Siapa yang menghiasi kita? Siapa yang menghiasi kita? Allah itu sendiri. Ya, jangan aku orang baik, aku orang hebat. Tidak, ya. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Jadi seluruh dunia dipermalukan oleh Allah dengan hikmat-hikmat manusia, dengan banyaknya agama, tetapi tidak mengadakan perubahan secuil pun. Adanya apa, saudara? Cuma munafik. Apakah saudara tahu munafik? Berusaha berbuat baik, bertutur kata yang baik, tapi hatinya tak baik. Itu namanya munafik. Luar sama dalam gak sama. Ya, amin. Siapa di sini penganut munafik? Semua penganut munafik. Tapi kalau engkau tahu engkau rumah Allah, engkau tahu yang memiliki engkau siapa, engkau akan dihiasi oleh Allah. Next. Ayat 1 Korintus 3 ayat 20. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Tuhan tahu seluruh dunia. Sesungguhnya semuanya adalah sia-sia belaka. Sia-sia. Sia-sia kan? Sia-sia kan? Mana orang dunia manusia itu jadi baik? Nggak ada yang jadi baik. Adanya cuma munafik. Next. Saudara nggak usah catat, nanti saya share di PC. 1 Korintus 3 ayat 21. Karena itu, janganlah ada orang yang memegahkan diri atas manusia. Gak usah saudara memegahkan diri atas manusia. Wah, Niko ini orang hebat. Mariana ini orang hebat. Novi ini orang hebat. Stefani itu orang hebat. Saya pengikutnya Niko. Saya pengikutnya Mariana. Saya pengikutnya siapa lagi? Novi. Saya pengikutnya Stefani. Ada lagi bilang, enggak, saya pengikutnya Kalina. Misalnya, ya kan? Karena itu jangan ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia. Sebab segala sesuatu adalah milikmu. Kalau Niko bisa baik, itu karena Tuhan. Kalau Mariana bisa bagus, itu karena Tuhan. Kalau Novi itu bisa bagus karena Tuhan. Kalau Stefani itu bisa bagus karena Tuhan. Kalau Kalina bisa bagus, itu karena Tuhan. Jadi bukan dia yang rumah-rumah ini yang dibanggakan. Yang dibanggakan siapa? Yang empunya rumah. Siapa yang punya rumah? Tuhan yang tinggal di dalammu. Apakah engkau sudah hormati dia? Apa engkau sudah rindukan dia siang dan malam? Apakah engkau sudah kasihi dia siang dan malam? Next, mari kita lihat. Nah, ini contoh yang tadi. Ayat 22. 1 Korintus 3 ayat 22. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas. Kefas itu Petrus. Baik dunia, hidup maupun mati. Baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Semua kamu punya. Semua punya kita. Jadi gak usah terbelah-belah. Saya pengikutnya Niko, pengikutnya Mariana, pengikutnya Novi, pengikutnya Stefani, pengikutnya Kalina. Enggak.
Kita ikut kepada siapa? Siapa yang memilikinya? Siapa yang buat itu jadi bagus? Yaitu Allah yang tinggal di dalam kita. Semuanya punya kamu. Kalau saudara tahu, semua punya kamu. Dunia ini juga punya kita. Hanya kita nggak mau hidup dengan kehidupan dunia. Kita nggak mau hidup berfoya-foya. Kita nggak mau hidup ke night club. Kita nggak mau minum narkoba. Kita tidak mau merokok. Kita tidak mau minum minuman keras. Kenapa? Memang semuanya milik kita. Tapi tidak semuanya berguna. Dan kita hanya menggunakan yang berguna saja untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ya, itu maksudnya ya. Baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Baik saudara hidup maupun mati. Tadi sudah saya katakan. Mati dan hidup itu punya kita. Tapi kita belum pengen mati. Amin. Saya udah 68. Tapi saya gak pengen hidup mati. Untuk mati saudara. Karena saya ingin memuliakan Tuhan lebih jauh lagi. Amin. Next. Nah, ingat. Sehebat-hebatnya saudara. Saudara harus batasi secukupnya. 1, 2, 3. Secukupnya. Ya. Selebihnya kita kembalikan kepada Tuhan. Kita hidup itu untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi kamu adalah milik Kristus. Dan Kristus adalah milik Allah. Kristus itu adalah Tuhan Yesus. Pencipta alam semesta. Dan Allah itu adalah sumber segala sesuatu. Maka itu ketika Tuhan Yesus berdoa, ya Aba, ya Bapa. Aba itu artinya sumber segala sesuatu. Next. Yang menajiskan adalah yang keluar dari hati. Ya, jadi kalau hatimu hayat alamiah. Hayat alamiah yang ada di dalam dirimu, bukan hayat ilahi. Dengar dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang. Melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Orang dunia aja bisa saudara menajiskan dirinya. Dengan apa? Mengekspresikan apa yang ada di dalamnya. Anjing lu. Kurap lu. Siapa yang bilang anjing dan kurap? Apa yang ada di dalam hatinya? Lu kayak anjing, lu kayak kurap. Ya, saudara. Yang menajiskan dia siapa? Yang menajiskan dia itu hayat alamiahnya. Yang dikeluarkan melalui mulutnya. Itulah yang menajiskan orang. Itulah yang membuat dirinya haram. Saudara bisa dengar apa yang saya katakan? Sebaliknya kalau ada hayat ilahi, ada Tuhan yang tinggal di dalammu dan engkau ekspresikan. Kita itu tinggal mengekspresikan apa yang ada di dalam roh kita saja kok. Saudara melihat orang belas kasihan, lakukanlah. Saudara melihat orang kemudian dari dalam hatimu tergerak untuk mendoakan, doakanlah. Jadi apa yang ada di dalam hatimu itulah yang diekspresikan. Kalau saudara ingin menasihati orang, ekspresikan apa yang ada di dalammu. Karena apa yang ada di dalammu itu adalah Tuhan pemilik engkau. Sumber segala sesuatu untuk menolong engkau dan menolong orang lain. Amin saudara. Amin. Jadi jangan pakai pikiran. Kalau begitu saya harus begini. Kalau begitu saya harus begitu. Yang penting kasihi Tuhan Allahmu. Hormati dia. Rindukan dia. Teruslah berdoa dalam roh. Nanti dari dalam rohmu itu akan keluar aliran-aliran air hidup. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Yang keluar dari mulut itu apa? Next.
Ayat 18, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dari hatimu. Dari jiwamu bagian luar. Tetapi jiwa bagian luar itu tergantung dari hati bagian terdalam, yaitu rohmu. Perhatikan roh kita, hayat kita, hayat alamiah atau sudah mati dan dihidupi oleh hayat ilahi. Perhatikan itu. Saudara-saudara, saudara harus menggunakan hayat Allah di dalam hidupmu. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Kalau yang saudara keluarkan dari hayat ilahi, maka yang keluar adalah halal. Tetapi kalau dari hayat alamiah kita, yang keluar dari mulut kita adalah haram. Halal dan haram ditentukan yang keluar dari mulut kita itu dari hayat alamiah atau dari hayat ilahi. Kalau saudara tidak ada Kristus tinggal di dalammu, yang saudara keluarkan pasti haram. Tutur kata kita adalah haram. Kalau tidak haram, minimal munafik. Apakah orang yang sudah ditinggali Tuhan pasti itu halal? Belum tentu. Belum tentu. Kapan halalnya? Terus tenggelam di dalam roh. Kalau kita terus tenggelam di dalam roh, kita terus penuh dengan roh, kita terus rindu kepada Yesus yang di dalam kita, kita terus mengasihi Yesus yang ada di dalam kita, itu baru halal. Ya, paling banter munafik. Orang ngomong munafik enggak itu kelihatan loh saudara. Ya, bukan enggak kelihatan. Ya, coba saudara istri kalau dimunafikin suami tahu enggak? Tahu. Suami kalau dimunafikin istri tahu enggak? Ya tahu. Kalau saudara punya teman munafik juga saudara tahu. Semua kita tahu. Ya, walaupun kata-katanya manis, tapi saudara itu membedakan roh, itu ketahuan. Ya, ini enggak benar nih, ya kan? Oke, next. Ayat 19. Karena dari hati, hati hayat alamiah kita. Kalau saudara belum terima Yesus, yang keluar dari hati itu apa? Pikiran jahat. Apalagi pembunuhan, apalagi perzinahan, apalagi percabulan, apalagi pencurian, apalagi sumpah palsu, apalagi hujat. Jadi saudara jangan kagum. Swerewer. Tahu swerewer? Sumpah nih no. Nah, itu adalah sumpah palsu. Kecuali kalau dia tenggelam di dalam roh. Ya, oke. Ya, jadi demikian juga kalau hayat alamiah itu sudah kamu akui mati dan bangkit bersama dengan Kristus dan dihidupi oleh hayat ilahi, baru benar itu. Enggak usah swear, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Saya itu kemarin nonton TV, saudara. Sepanjang cerita itu saya nangis. Ini saya nangis. Dan sesenggukan, saya panggil istri saya. Saya juga tahu kalau saya nangis. Kenapa saudara? Saya dengar cerita dari anaknya Pak Hugeng dan cucunya Pak Hugeng dan cicitnya Pak Hugeng. Dia waktu keluar diberhentikan atau berhenti
dari Kapolri, saudara-saudara. Dia itu rumah pun nggak punya, mobil pun nggak punya. Saudara, dia itu waktu dia nggak punya uang sama sekali, dia itu jual sepatu dinasnya yang sudah nggak kepake. Siapa yang jualin? Dia nyuruh sopirnya, "Pak, bantuin jualin sepatu saya." Kemudian dia kan bingung, Pak Hugeng itu kakinya besar, jadi sepatu yang kayak dia itu susah. Jadi apa yang dibuat, saudara-saudara? Dia akhirnya ketemu sama bawahannya Pak Sugeng, ya Kapolres mana gitu. Oke deh, saya coba, saya jualin. Ya, saya jualin. Pas ketemu sama temennya. Kemudian akhirnya dibeli. Habis dibeli, kemudian kan dikasih ke supirnya ke bapaknya. Dia tanya, "Kamu jual kemana?" "Oh, Kapolres." "Siapa?" gitu. Wow, Kapolresnya langsung disamperin, saudara. Namanya saya lupa. Kemudian, "Saya nggak mau kamu ambil uang ini, bantuin saya beli ini dari hasil uangmu, tapi hasil dari dinas. Saya nggak mau." "Enggak Pak, ini saya jual ke orang lain." "Oh oke." Dipeluk dia, peluk-pelukan. "Inilah nasib amanat penderitaan rakyat," katanya dia ya. Ya, oke. Waktu dia itu diangkat sebelum jadi Kapolsek, dia itu diangkat itu Kapolri. Dia itu jadi bagian apa ya? Imigrasi atau apa, saya agak lupa. Waktu dia diangkat, padahal untuk menghidupi kehidupannya dia, itu istrinya itu adalah jual bunga. Ya, buat rangkai bunga, jual bunga. Dia bilang sama istrinya, "Mah, ya saya nggak mau kamu jualan begini, nanti anak buah saya nggak enak, nanti beliin pesennya bunga sama kamu. Jadi kamu berhenti ya Mah ya," gitu. "Ya Pak," langsung berhenti. Ya, jadi saudara, maka itu jadi Kapolri dia nggak punya apa-apa. Ya, dia itu kemudian waktu dia berhenti itu kan nggak punya rumah, nggak punya mobil. Kemudian Kapolsek mana gitu saudara, itu ngasih dia hadiah mobil. Langsung Kapolseknya disamperin, saudara-saudara. Saya waktu dengar itu mata saya bercucuran air mata dan saya bersenggukan, saudara. Dari sepanjang dia cerita. Kenapa, saudara-saudara? Saya lihat dia ini jujur. Ya, jadi Tuhan itu pengen kita jujur. Dia waktu mobil itu disamperin itu yang namanya Kapolseknya. "Aku nggak mau kamu kasih mobil aku, hasil dari uang kerja kamu." Ya, saya nggak mau. Terus, "Iya Pak, ini betul-betul uang pribadi saya, bukan karena hasil kerja saya." Artinya dicolongin gitu, saudara. Dari mana? Dari kerjaannya si itu. Akhirnya dia terima. Saudara tahu, begitu diberhentiin itu, saudara, nggak punya rumah, nggak punya mobil. Dia langsung sujud pertama kali sama mamahnya. "Mama, saya nggak bisa membahagiakan kamu, nggak bisa ngasih apa-apa." Kemudian dia sujud sama istrinya. "Istriku, aku minta maaf sama kamu. Aku nggak bisa bawain apa-apa." Ya, saudara-saudara, dan dia ngerangkul waktu itu belum punya cucu kan, ya, punya anak. "Anakku, maafin papa.
aku nggak bisa ngasih apa-apa. Walaupun sudah jabatan sebagai Kapolri. Ya. Satu lagi saudara yang dia bicara. Ya, saya agak lupa, jadi saya nggak ceritakan ya. Tapi saudara bisa lihat begini. Orang, ya, ini cucu saudara. Jadi gini saudara, kalau ada orang telepon, itu selalu teleponnya itu dikasih tape recorder. Habis itu ada bukunya dia. Tanggal sekian, jam sekian yang nelpon ini isinya begini. Jadi di buku itu warna-warni. Yang merah itu bahaya. Yang biru itu sedang. Yang hitam itu normal. Jadi setiap orang di situ, jadi ini bukunya lagi dibuat saudara. Dan dibuat itu kemarin peluncuran. Jadi itu hasil dari tulisannya dia. Ya, jadi saudara-saudara, Tuhan kepengen kita punya karakter dia. Karakter yang apa saudara? Jujur. Disitulah saya nangis saudara. Ya, kita harus hidup jujur. Saudara tahu cucunya? Cicitnya? Waduh saudara, cicitnya itu datang. Saudara, dia, kamu kepengen jadi apa? Polisi apa namanya? Itu yang suka naik motor, itu yang seragamnya beda sama polisi apa? Brimob, dia bilang, saya mau jadi brimob. Ya kan? Seperti siapa? Eyang, katanya. Ya kan? Yangkung katanya ya. Saudara, ya ayat 20. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang ya. Apa yang keluar, yang masuk ke dalam mulut tidak menajiskan orang. Tetapi apa yang keluar dari hati, hayat alamiah kita, itu yang menajiskan. Saudara bisa mengerti apa yang saudara dengar? Saudara punya apa sekarang? Segala sesuatu. Ekspresikan saja. Saudara, kalau saudara mengekspresikan Tuhan, pasti nggak ada yang telat. Ya. Kalau saudara mengekspresikan Tuhan, pasti karakter saudara bagus. Kalau saudara mengekspresikan Tuhan, pasti saudara bisa mengasihi Tuhan. Kalau saudara bisa mengekspresikan Tuhan, saudara punya beban mendoakan dirimu dan orang lain karena Tuhan yang berkarya di dalammu. Kalau saudara mengekspresikan Tuhan, saudara bisa berdoa dalam roh. Amin. Mudah sekali, amin. Mari kita bangkit berdiri.